Sebelum lahirnya Sayyidah Maryam, ayahnya yang seorang alim dan agung yaitu Imran telah wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk mengajak manusia sholat. Ulama pada zaman itu pun ingin mengasuh Sayyidah Maryam. Maka setiap orang berlomba untuk mendapatkan kemuliaan membimbing anak syekh mereka yang agung dan sebagai imam mereka. Dan pada zaman itu, ada seorang hamba yang soleh dan nabi yang baik hati, yaitu Sayyidina Zakaria. Para ulama dan para syekh sepakat untuk berundi, dan kepada siapa undian ini mengarah padanya, maka ia yang akan mengasuh Sayyidah Maryam dan membimbingnya, serta akan mendapatkan kemuliaan hikmah padanya hingga besar, dan berkhidmah pada masjid serta beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undian pun dilakukan, di mana Sayyidah Maryam diletakkan di atas tanah dan diletakkan di samping sebuah pena yang menginginkan untuk merawatnya. Mereka juga menghadirkan anak kecil. Kemudian, pulpen itu mengarah pada Sayyidina Zakaria alaihissalam. Lalu ia merasa senang dan mulai berkhidmah pada Sayyidah Maryam dan membimbingnya serta memuliakannya. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Lalu ia pun ditempatkan di dalam masjid dan di dalam mihrab untuk beribadah. Lalu Sayyidina Zakaria mengunjunginya sesekali dalam mihrabnya, dan ia dikejutkan setiap kali ia masuk untuk melihatnya. Ketika waktu musim panas, ia melihat di sampingnya ada buah musim dingin, dan ketika musim dingin ia melihat ada buah musim panas di sampingnya. Lalu menanyainya dari mana rizki ini datang. Sayyidah Maryam pun menjawab, sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Dan ini terjadi lebih dari sekali. Lalu Sayyidina Zakaria berkata dalam dirinya, Maha suci Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu ia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mewujudkan harapannya untuk mengisi hatinya, yaitu agar dikaruniai seorang anak laki-laki untuk mewarisi ilmunya dan menjadi seorang nabi, dan agar bisa meluruskan kaumnya dan mengajak mereka pada kitab Allah dan maghfirahnya. Sedangkan Sayyidina Zakaria adalah seseorang yang sudah tua, tulangnya sudah lemah, dan rambutnya sudah memutih, dan ia merasa tidak akan hidup lama. Lalu istrinya pun sudah tua sama sepertinya, namun belum juga melahirkan seorang anak selama hidupnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kabar baik pada Sayyidina Zakaria alaihissalam bahwa ia akan mempunyai anak yang tidak ada tandingannya dari sebelumnya, dan memberitahukannya juga bahwa anaknya akan menjadi nabi dan menjadi orang yang soleh. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Hati Sayyidina Zakaria alaihissalam pun penuh dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pada Rabb-Nya agar memberikannya sebuah tanda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa akan datang 3 hari di mana kamu tidak kuat untuk berbicara, maka jika ini terjadi padanya, pasti istrinya akan hamil. Dan pada waktu itu ia harus mengatakannya pada orang-orang dengan cara isyarat, dan harus bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi di pagi hari dan sore hari.
Lalu suatu hari, Sayyidina Zakaria alaihissalam keluar menemui orang-orang dan hatinya penuh dengan rasa syukur. Dan ingin mengajak mereka berbicara, akan tetapi ternyata lisannya tidak dapat berbicara. Lalu ia tahu bahwa mujizat Allah telah terwujud. Lalu Sayyidina Zakaria alaihissalam memberi isyarat pada kaumnya agar bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu subuh dan isya. Dan ia akan bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, lalu sholat karena Allah sebagai rasa syukur atas terkabulnya doanya, dan diberikannya seorang anak yaitu Sayyidina Yahya alaihissalam. Telah datang pada Sayyidina Zakaria alaihissalam setelah berumur lama dan setelah dakwah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya mulai tergerak dan Sayyidina Zakaria alaihissalam pun terus berdoa pada Rabb-Nya hingga datang ajalnya. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار